Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah, wala hawla wala quwata illa billah. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa kembali. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, ketahuilah bahwa apa yang selama ini kita bicarakan, dari mulai episode awal sampai dengan yang kemarin, baik itu yang mengenai soal tingkah laku, perbuatan, ucapan, dan sebagainya, itu tak lain adalah sesuatu yang mencakup apa yang ada di dalam surat Al-Asr, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kalau kita perhatikan di dalam surat tersebut, dan yang pernah kita bicarakan sebelum-sebelumnya, bahwa ada beberapa kriteria agar manusia itu tidak rugi, baik rugi di dunia maupun rugi di akhirat, akan menjadikan manusia itu menjadi manusia yang mulia, manusia yang beruntung. Kita pernah membahas kemarin soal waktu. Dalam surat ini Allah bersumpah demi masa atau demi waktu. Artinya apa? Bahwa kita harus bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalau manusia itu mampu memanfaatkan waktu, fa insya Allah orang itu akan mempunyai jiwa-jiwa yang satu, pertama adalah disiplin. Yang kedua, mampu merencanakan apa-apa yang akan kita lakukan untuk masa yang akan datang. Dan juga mampu menangkap hal-hal yang menjadi kesempatan buat dirinya sendiri. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyampaikan, rezeki hari ini yang tidak didapatkan itu masih bisa diharapkan esok hari untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik. Namun waktu yang berlalu hari ini itu tidak mungkin akan bisa didapatkan pada hari esok. Kalau kita cerna apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali tersebut, betapa pentingnya adalah waktu. Bagaimana kita bisa mengatur waktu sehingga kita tidak menyesal di kemudian hari. Kadang-kadang kita juga sering peluang yang sudah ada yang di depan mata, karena kita tidak mampu membaca, kita tidak mampu untuk meraihnya, kita kehilangan kesempatan. Sering terjadi. Peluang-peluang yang di hadapan kita banyak, kadang karena kita kurang mampu untuk membaca, melihat situasi yang seperti ini, apa yang sebetulnya bisa kita raih dengan baik, akhirnya kita terabaikan. Kenapa? Ya itu tadi, karena kita jarang
atau tidak bisa memanfaatkan waktu itu sendiri. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, kalau kita kembali pada asbabun nuzul atau sebab turunnya surat-surat Al-Quran, surat Al-Asr ini, maka dinamakan surat Al-Asr ini adalah ada yang menyampaikan karena diturunkan pada waktu asar. Ada yang menyampaikan bahwa ini hubungannya dengan waktu secara umum. Tapi kalau kita lihat di dalam sejarahnya atau asbabun nuzulnya turunnya ayat ini, pada saat itu orang Arab jahiliyah itu setelah waktu asar atau ba'da asar, biasa mereka setelah selesai berdagang, beraktivitas sehari-hari, kemudian mereka pada nongkrong-nongkrong, nyantai-nyantai, ngobrol-ngobrol, ngarul ngidul, bercanda gurau, dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai akhirnya bisa jadi karena pada saat bersenda gurau ini atau bersantai ini, mereka saling membanggakan dirinya, saling mengagungkan dirinya masing-masing. Sehingga terjadilah ketersinggungan antara mereka. Maka tidak heran sering terjadi keributan-keributan pada waktu tersebut, yaitu setelah mereka selesai daripada aktivitas, yaitu di waktu-waktu asar tadi. Sehingga orang jahiliyah pada zaman itu ada yang menyampaikan juga bahwa waktu asar itu adalah waktu yang sangat sial. Ya, jadi mereka percaya bahwa waktu ini adalah waktu yang sial karena sering terjadi keributan di waktu-waktu itu. Maka Allah menurunkan ayat ini, wal asri, supaya orang itu jangan bisa memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Kemudian supaya manusia itu tidak rugi, yang pertama tadi udah kita sampaikan soal masalah waktu atau memanfaatkan waktu. Yang kedua adalah iman. Iman tuh bisa didapatkan itu dengan ilmu pengetahuan dan keyakinan. Karena tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, bagaimana kita bisa yakin? Dengan seyakin-yakinnya bahwa sesuatu itu ada yang menciptakan. Alam semesta ini ada yang menciptakan. Dengan keimanan yang kuat, artinya dengan kepercayaan yang kuat itu mesti ditunjang dengan keilmuan. Walaupun mungkin ada saja orang yang menganggap sambil lalu saja soal masalah pengetahuan ini. Yang penting iman, yang penting percaya. Iman itu sebetulnya artinya percaya. Cuman percaya ini kalau orang itu dibarengi dengan ilmu pengetahuan, dibarengi dengan ilmu, maka keimanan itu akan semakin kokoh. Keimanan itu akan makin teguh bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini mesti ada pencipta. Kalau orang punya keimanan yang kuat seperti ini, maka bertindak apapun, melakukan apapun, dia selalu ingat akan ada Tuhan yang mengawasi kita di dalam melaksanakan aktivitas kita. Sehingga dalam perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, selalu berhati-hati. Dimanapun tempatnya, dimanapun keadaannya, selalu berhati-hati bahwa kita ada yang mengawasi. Sehingga ucapan dijaga, perbuatan dijaga, hal-hal yang dilarang sama agama juga dihindari. Kenapa? Karena punya keimanan. Tanpa itu, orang mudah saja melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Kriteria yang ketiga adalah saling menasihati di dalam kebenaran. Kemarin kita sudah bahas
soal masalah bagaimana kita harus menjaga lisan kita, harus menjaga perbuatan kita. Dan ini manusia di antara satu dengan lainnya. Memang manusia itu tempatnya lupa. Makanya kita harus saling mengingatkan bahwa hal-hal yang baik itu harus bagaimana, mana yang buruk harus kita hindarkan. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Dan yang keempat adalah saling nasihat menasehati di dalam kesabaran. Banyak apa yang menjadi peristiwa di dalam diri kita, yang terjadi musibah atau bencana dalam keluarga kita, dan lain sebagainya. Kemarin juga kita sudah bahas banyak. Tentu kita perlu adanya saling mengingatkan soal masalah kesabaran. Karena sabar adalah sebagai kunci daripada kita untuk menuju hal-hal yang jauh lebih baik. Kita bisa menjadi orang yang hebat, kita bisa menjadi orang yang mulia, yang banyak manfaatnya, itu tak lepas juga dari apa yang namanya ketabahan dan kesabaran. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Maka tidak heran pendiri mazhab Syafi'iyah, yaitu beliau Imam Syafi'i, menyampaikan, apabila manusia itu mau berpikir soal satu surat saja, yaitu surat Al-Asr ini, yang cuma pendek 3 ayat, maka sebetulnya sudah cukuplah buat manusia itu untuk bisa menjadi orang yang bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Karena semuanya terrangkum di dalam surat tersebut. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Demikian, semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.